warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jenal Karaing, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SPF SD Impres Lengaya 1. Pada kesempatan kali ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Batch 1 PTK UIN Alauddin Makassar tahun 2024. Pada hari ini saya akan membuat video mengajar di kelas 5 dengan topik pembahasan meneladani perjuangan Rasulullah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Ulangi, kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Hebat. Oke, baik, sebelum Pak Guru memulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran siswa hari ini. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Ketua kelas Azam, siapa yang tidak hadir hari ini? Yang pertama, Ikram, Ibrahim, Santri. Kira-kira apa alasannya Ikram? Berarti kalau Ibrahim, tapi juga kalau Tri, berarti tiga teman kita yang tidak hadir hari ini itu punya alasan yang sama, yaitu sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil hamid. Daratan kasihan akulah pendukungmu, tapi aku kasih. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasul. Adapun tujuan daripada kita mempelajari perjuangan Nabi atau Rasul adalah sebagai berikut. Bisa dilihat? Bisa dibaca? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya, ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 3. Kelompok 1 sama-sama membaca tujuan yang pertama. Oke, sama-sama ya dengan suara yang tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat. Silakan dibaca yang pertama. Menjelaskan pengertian peristiwa Fatu Makkah. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, peserta didik diharapkan menjelaskan pengertian peristiwa Fatu Makkah. Jadi bisa kalian akan menjelaskan apa bagaimana peristiwa. Kemudian kelompok 2 untuk nomor 2. 1, 2, mulai. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Oke, dari pembelajaran kita ini, tujuan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Kemudian kelompok 3 yang nomor 3, mulai. Mampu
Oke, baik, terima kasih. Tujuan yang ketiga, peristiwa terkait dengan kegiatan ini adalah siswa mampu menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung di dalam peristiwa Fatum Makkah. Oke, Pak Guru ingin bertanya sebelum masuk ke penjelasan tentang materi. Siapa di sini yang pernah membuat perjanjian, apakah sama teman, orang tua atau guru, atau semisalnya dalam hidup tak pernah berjanji? Yang pernah? Ayo, coba berdiri, silakan sampaikan. Ais katanya pernah berjanji ya. Oke, silakan disampaikan Ais. Pergi bioskop untuk nonton film. Oke, pada hari itu Faiz janji sama siapa? Sama teman. Namanya siapa? Namanya saya sebutkan. Azam. Siapa lagi? Azam, Sultan, Kalti. Berarti teman kelas ya. Nah, bagaimana hasil perjanjian? Apakah dilaksanakan atau tidak? Terjadi ya, berarti jadi pergi nonton di bioskop. Oke, baik. Selain Al-Faiz, silakan dulu. Al-Faiz, tepuk tangan dulu untuk Al-Faiz. Oke, ada lagi yang pernah dalam hidup tak berjanji? Azam. Boleh berdiri dulu, Nak? Azam. Oke, Azam pernah berjanji untuk pergi berenang. Oke, bagaimana perjanjian tak? Coba diceritakan. Nah, dari 6 orang yang mau pergi berenang berjanji ya, ceritanya berjanji ini. Tapi yang pergi berenang cuma 4 orang. Dari 2 cerita teman kita, Pak Guru ingin lanjut bertanya. Kalau dalam membuat perjanjian, apakah kita harus menepati atau tidak? Siapa di sini yang pernah berjanji selain Azam dan Al-Faiz dan dia menepati janji tak dalam hidup tak? Apa kira-kira janji tak yang pernah ditepati? Nah, coba Alia, apa janji tak? Kepada siapa janji tak? Iza, apa janjinya kepada Iza? Buat gelang dan ditepati. Oh, berarti Alia yang buat gelang dikasih sama Iza dan itu ditepati. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Alia. Di kelompok 3 ada? Nah, itu Al-Habsi. Jadinya apa, Nak? Oh, berarti janjinya Habsi ini tidak terjadi ya. Habsi pernah berjanji pergi berenang sama teman-temannya, tapi dia tidak bisa hadir. Alasannya apa, Habsi? Kalau lagi berduka. Jelasnya dalam hidup pasti kita berjanji, ya tidak? Apakah janji sama guru? Pak Guru, insya Allah besok saya sudah selesaikan tugasku. Itu kan janji. Oh iya, teman, besok bawa nanti mangga, nah? Besok membawakan mangga, berarti dia menepati janji. Nah, jadi kita akan mempelajari pelajaran ini dengan salah satu tujuannya adalah dengan melihat kondisi di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita menepati janji. Nah, sebentar kita kaitkan materi ini dengan apa kira-kira hubungannya dengan menepati janji dengan materi perjuangan Rasulullah. Di mana titik temunya ini pertanyaanku ini dengan pelajaran yang kita akan pelajari. Yang berikut, Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang nantinya setelah kalian menyimak dan menyaksikan video ini, diharapkan siswa mampu untuk menceritakan kembali apa informasi yang didapat dari video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah.
membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah Taif. Penyergapan tersebut dibagi Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Setelah putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad makin besar. Kali ini, seluruh pasukan Muslim dengan bersenjata lengkap telah bersiap menuju Mekah. Setelah menonton video, tadi kan semuanya serius ini menyimak. Ada yang tidak serius menyimak? Serius semua? Takwa, serius menyimak dari video? Kira-kira seru tidak videonya? Seru. Kelompok 3, seru tidak videonya? Seru. Kelompok 2? Seru. Kelompok 1? Seru. Kalau begitu kelompok 1, serunya itu apa yang dia lihat dari video ini? Oke, Fauzia semakin banyak. Nabi Muhammad. Lihat kelompok 1 adalah ketika pasukan Rasulullah hendak bergegas untuk pergi ke Makkah. Ya, ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau tambahkan? Ya, ada. Kelompok 2, kira-kira yang mana di video ini yang seru tadi yang disimak? Kaum Quraisy tunduk kepada Muhammad. Jadi kedatangan tadi kelompok 1, Rasulullah ke Mekah, semua orang Quraisy tidak ada yang bisa melawan. Semuanya tunduk dan pasrah kepada Nabi Muhammad dan pasukan Muslim. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga, disimak dari videonya toh? Nah, kira-kira apa yang paling berkesan atau yang diambil pelajarannya dari video tadi? Menepati janji. Jadi ada tadi di video, ada pasukan Quraisy dengan pasukan Muslim membuat perjanjian itu yang ditangkap kelompok 3. Apa isi perjanjiannya dan dinamakan apa itu perjanjian? Nanti kita akan bahas bersama. Oke, bisa dilihat ya? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa. Oke, kalau begitu, yang pertama adalah pengertian Fatu Makkah. Apa itu Fatu Makkah? Sama-sama, apa itu Fatu Makkah? Dinamakan Fatu Makkah itu dari bahasa Arab. Fatuh artinya terbuka, Makkah artinya kota Makkah. Jadi terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Yang dimana peristiwa Fatu Makkah ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua, perjalanan itu terjadi ketika pasukan Muslim hendak berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, namun terhenti di suatu kampung yang namanya Hudaybiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara pertemuan di kampung Hudaybiyah itu ada pasukan orang Quraisy yang menghentikan pasukan Muslim. Maka di antara pasukan Muslim, Nabi mengutus sahabat namanya siapa? Utsman bin Affan. Muhammad katakan, Utsman, saya izinkan, saya perintahkan kamu untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy yang menghentikan umat Islam yang hendak pergi melaksanakan ibadah haji. Untuk apa mewakili kaum muslimin? Untuk bernegosiasi, untuk ketemu dengan pimpinannya orang Quraisy. Maka hasil daripada negosiasi atau pertemuan perwakilan kaum muslimin Utsman bin Affan dengan orang-orang Quraisy, maka terjadilah sebuah kesepakatan yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian mereka kaum Quraisy dengan kaum muslimin, dan perjanjian itu ditambah namanya dengan nama tempat yang dipakai untuk mengambil perjanjian itu. Tempatnya namanya Hudaybiyah.
maka disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ada berapa jumlahnya? 5. Jadi Pak Guru mau tanya ulang, ada berapa isi perjanjian Hudaibiyah? Ada 5, ini 5. Bisa dibaca? Oke, Pak Guru minta satu orang dan seterusnya bergantian membacakan untuk Pak Guru dan teman-teman. Oke, Sultan, dengan suara yang keras ya. 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah haji pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Saya kira 2. Oke, aku sudah sarankan. Poin kedua isi perjanjiannya tidak boleh ada peperangan. Tapi silakan. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Oke, yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Artinya, kalau ada orang yang tadinya ikut Nabi ke Makkah, tapi karena tidak jadi isi perjanjian ini, tapi dia mau kembali ke keluarganya di Makkah, maka perjanjian ini nomor 3 diperbolehkan. Silakan. Oke, di poin keempat dipertegas lagi, yang mau ikut tadinya dia di Mekah, tapi karena melihat Nabi akan di Hudaibiyah berhenti, maka dia dari Mekah mau ikut Nabi ke Madinah. Karena kembali ke Nabi, maka kaum Quraisy membuat peraturan dan Muslim membuat perjanjian tidak boleh ikut Nabi ke Madinah. Silakan Aulia. Poin yang kelima saya pertegas kembali, memberikan kebebasan kaum suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah ataupun kaum Quraisy. Setelah perjanjian Hudaibiyah itu disepakati, tidak berselang lama ada yang mengkhianati perjanjian itu, yaitu kaum Quraisy. Setelah mendengar kabar bahwa kaum Quraisy tidak menepati, maka Nabi buat surat. Suratnya ada 3 isi suratnya Nabi Muhammad untuk orang Quraisy. Jadi dari isi suratnya Nabi Muhammad yang poin ketiga tadi, kaum Quraisy tidak memilih yang pertama, tidak juga memilih yang kedua, tetapi orang Quraisy lebih memilih yang ketiga. Jadi orang Quraisy sudah tahu bahwa kami tidak mau ikut ganti rugi, kami tidak mau menghentikan peperangan ini, tapi kami lebih baik mengingkari atau tidak sepakat kami adalah perjanjian Hudaibiyah. Jadi orang Quraisy sudah menebak itu. Maka apa yang terjadi dengan adanya pilihan orang Quraisy itu, maka Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan Muslim. Berapa jumlahnya pasukan Muslim? 10.000. Jadi setelah mendengar berita bahwa orang Quraisy hanya menepati janji yang ketiga atau menerima syarat yang ketiga, maka Nabi Muhammad kumpulkan kaum muslimin. Dan tak disangka-sangka, tidak disangka-sangka ini yang mau ikut Nabi pergi berperang, karena ini sudah fix ini. Orang Quraisy sudah memilih yang ketiga, berarti siap berperang. Dan Nabi mengumpulkan kaum muslimin, siapa yang hendak mau ikut berperang, ikut dengan kami kaum muslimin. Dan ternyata yang siap berperang dengan Nabi untuk pergi ke Makkah, tadi sangka-sangka jumlahnya 10.000. Siapa yang menggerakkan hatinya itu kaum muslimin? Siapa yang kira-kira yang menggerakkan hati orang muslim untuk berjuang bersama Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad hanya memberikan perintah, ikut kunci semua. Ini sudah genting ini. Tidak boleh lagi ada terjadi seperti ini, orang yang mengkhianati janjinya. Harga diri ini, dia bilang ke orang Makassar, sirik, asirik kita
masa janji baik-baik cerita, janji sama-sama janji, sepakat sama-sama sepakat, masa aja nanti di mana harga diri kita itu. Maka Allah gerakkan hatinya orang muslim untuk ayo silahkan kita tunjukkan bahwa inilah kekuatan muslim, tidak main-main. Selama peperangan sebelumnya tidak pernah berkumpul dulu, tapi pada saat ingin pergi ke Makkah untuk berperang, tadi sangka-sangka 10.000 melebihi dugaan Rasulullah. Allah yang menggerakkan hatinya orang muslim. Nah, 10.000 berkumpul, Nabi Muhammad memimpin, berangkatlah mereka ke Makkah. Apa yang terjadi di Makkah? Apakah terjadi peperangan? Apakah terjadi saling membunuh? Apakah terjadi saling bertikam antara kaum muslim dan lain? Tidak. Maka apa yang terjadi di sini yang disebutkan. Setelah Nabi Muhammad memasuki kota Makkah, maka dengan secara langsung Nabi Muhammad menguasai. Maka peristiwa itu menguasai kota Makkah itu disebut dengan peristiwa Fatu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Dan ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan di film-film peperangan Amerika atau yang terjadi sekarang antara Israel dengan Palestina. Namun yang terjadi adalah peristiwa itu tidak terjadi seperti yang dibayangkan peperangan. Tidak ada peperangan. Tidak ada pertikaian saling menumpah darah, tidak ada. Tidak ada juga orang yang merasa dirugikan karena dirusak rumahnya, dibakar kandang hewan ternaknya. Tidak ada. Tidak disita apa-apa dari kaum muslimin karena sudah menguasai. Tetapi yang di situ yang terjadi adalah bentuk tindakan kasih sayang ditunjukkan Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Apa ada pertanyaan? Selama Pak Guru menjelaskan atau ada yang kurang dipahami? Tidak ada. Yakin? Yakin. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Guru ingin membagi kelompok dan memberikan tugasnya masing-masing. Kelompok satu yang mana? Oke. Kelompok dua yang mana? Kelompok tiga yang mana? Oke, baik. Kelompok satu mendiskusikan dengan peristiwa terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana kronologinya? Dari awal cerita kisah seperti apa sampai kepada terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Silakan di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk kelompok dua menceritakan kronologi atau ceritanya, kisahnya ketika peristiwa Hudaybiyah itu dilanggar, apa yang dilakukan Nabi, kemudian sampai kepada bergegas kaum muslimin ke Makkah untuk melaksanakan menyerang kota Makkah. Jadi diceritakan kronologinya seperti apa kisahnya. Kemudian untuk kelompok tiga menulis atau menjelaskan bagaimana ketika Nabi Muhammad dan pasukannya sudah menguasai kota Makkah, apa yang dilakukan Nabi dengan sahabat-sahabatnya kepada orang Quraisy. Itu diceritakan di dalam silahkan ditulis dalam bukunya. Hasil diskusi kami kepada teman saya
Kisah istimewa madrasah. Pada tahun tengah hijrah tepatnya pada bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dilanjutkan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Sekarang saya kembalikan ke kelompok 2 dan kelompok 3. Dari penjelasan dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kelompok 2 ada yang bertanya? Oke, dari kelompok 2. Kenapa dinamakan perjanjian Hudaybiyah? Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Pak Guru ulangi ya. Kenapa, ini pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa dinamakan perjanjian Hudaybiyah? Ada yang bisa jawab? Karena perjanjian itu dilakukan di daerah yang bernama Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa dinamakan perjanjian Hudaybiyah? Simpel jawabannya kelompok 1. Karena perjanjian itu dilaksanakan di tempat yang namanya Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu nama tempat. Antara siapa? Antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami kepada teman saya persilakan. Jika kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga perusahaan menyatakan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa penyampaian dari kelompok 2 tentang peristiwa setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada perjanjian Hudaybiyah kemudian dilanggar. Nah itulah yang kemudian diceritakan kelompok 2. Kelompok 2 perhatian. Oke, kelompok 1 perhatian. Kelompok 1 perhatian. Kelompok 3 perhatian. Perhatikan di kelompok 2 ini. Nah, setelah dikhianati oleh kaum Quraisy, maka Nabi membuat surat usulan kepada kaum Quraisy. Isinya berapa poin? Usulannya Nabi? Setelah dikhianati perjanjian Hudaybiyah, isinya berapa? 3. Nah, dari 3 itu jelaskan tadi kelompok 2, hanya nomor 3 yang dipilih kaum Quraisy, yaitu apa isinya? Membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang ada 5 poin itu. Nah, setelah itu maka Nabi mengumpulkan kaum muslimin dan terkumpul 10.000 orang untuk segera bergerak ke kota Mekah. Oke, itu kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Mengapa Nabi Muhammad membuat surat usulan kepada kaum Quraisy? Oke, Pak Guru kasih jelas. Pasti dan teman-teman, kenapa Nabi membuat surat usulan kepada kaum Quraisy? Alasannya sederhana, karena orang Quraisy mengkhianati kaum muslimin yang ada pada perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslim. Sebuah peristiwa menaklukkan kota tanpa ada perkelahian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah dan persembahan penduduk Quraisy. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengajarkan azan. Oke, kurang lebih ada 4 poin yang disampaikan tadi oleh Hati atau perwakilan kelompok 3. Oke, jadi yang disampaikan kelompok 3 adalah ketika Nabi Muhammad dan pasukan muslim sudah menguasai kota Makkah. Satu, oleh Fauzia, kenapa Nabi menghancurkan patung di Mekah? Kenapa dihancurkan? Karena agama Islam menyuruh untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada patung. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi sederhana. Jadi kenapa Nabi perintah sahabatnya hancurkan patung-patung? Karena itu kan sesembahannya orang Quraisy sebelum datang Islam. Maka Islam datang dihancurkan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan hanya beribadah menyembah kepada Allah. Oke, setelah kita menyaksikan diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka kita akan memahami bahwa di antara rentetan kisah mulai daripada perjanjian Hudaybiyah, kemudian perjanjian itu dikhianati oleh kaum Quraisy sampai kepada pasukan Nabi Muhammad masuk ke kota Makkah, maka disitulah kita menyaksikan bagaimana ketika Islam kembali menguasai kota Makkah. Olehnya itu, untuk menguji pemahaman kalian, Pak Guru akan memberikan soal tes melalui Google Form, dan silakan diperhatikan di grup masing-masing Google Form-nya. Untuk mengerjakan, perhatikan ditulis namanya masing-masing dan dijawab secara tepat soal 10 nomor yang ada di dalam Google Form itu. Oleh itu, waktu 5 menit sampai 10 menit Pak Guru berikan untuk mengerjakan soal tersebut. Dari pembelajaran kita yang telah kita laksanakan, ada yang mau membantu Pak Guru untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan? Asli. Sekali lagi menunjukkan kekuatan kita tidak boleh terjadi fenomena kepada orang yang lemah. Seperti Rasulullah yang tidak menyakiti orang kafir yang lain. Nah, seperti itulah kita dalam kehidupan, kita tidak boleh merasa paling hebat lalu kemudian menginjak orang lain. Justru sebaliknya, yang merasa dirinya hebat, maka gunakan kekuatan kehebatan itu dalam hal kebaikan.
Oke, ada lagi yang mau memberikan tambahan masukan? Azam, apa pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Oke. Jadi di antara kisah yang sudah kita sampaikan tadi, ada orang Quraisy yang mengingkari janji. Sebagai seorang muslim mengikuti perintah Nabi, kita tidak boleh mengingkari janji. Nabi berkomitmen berjanji penuh bahwa perjanjian Hudaybiyah tidak boleh dilanggar. Tapi ternyata orang Quraisy melanggar. Jadi sebagai pengikut Nabi, kita tidak boleh melanggar janji kita. Apa janji kita? Misalnya janji kepada guru. Pak Guru, besok insya Allah saya sudah menyelesaikan tugas tugas rumah saya. Maka besok kalau selesaikan Pak, astagfirullah, belum itu kerja tugas kurang, itu berarti tidak mendapat janji. Apalagi besok bawa songkok saat sholat zuhur berjamaah. Astagfirullah, Pak, tidak bawa songkokku, berarti dia tidak mendapat janji. Itulah sedikit tambahan penjelasan terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penilaian yang sudah kalian kerja di Google, Pak Guru akan menganalisis kegiatan pengerjaan soal kalian, dan kalaupun ada yang kurang memahami, maka Pak Guru akan menjelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang sempat Pak Guru sampaikan, dan terima kasih banyak sudah memperhatikan dan mengikuti dengan sesama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.